Ya udah buka. Mana nggak dia opening? Halo semuanya. Gue nggak pantas buat jadi host nggak sih? Bridgingnya bagus ya. Santai. Ya kan? Iya, oke, semangat. Iya. Halo semuanya, kembali lagi di Sebat. Episode berapa Lang, nih? kalau opening gitu nggak sih? Ya nggak apa-apa, lu punya gaya sendiri lah, jadi Iya. udah telat. Punya ini sendiri, benar. Dia anaknya nerima banget gitu ya. Banget ya gimana? Oh, ini podcast pertama kita di tahun 2021. 2000 Happy New Year. Iya, selamat ulang Happy New Selamat Year. ulang tahun lagi. Selamat ulang tahun dunia. Selamat ulang tahun buat lu. Iya. Habis ulang tahun kan lu? Iya, benar-benar. New Year, new me. Iya, benar. Kan katanya kayak Ada gitu. resolusi nih ya. Oh, ada iya, resolusi nih, benar. Ndri. New Year, new me. Tapi kalau kan nih kita dari kemarin ini ya, gitu loh, bridging Iya, langsung iya, kayak gitu. Kan benar. kita biasanya nih kalau tahun-tahun baru itu kan resolusi. Iya. Iya. Udah ini banget emang. Iya, cuman gara-gara kemarin kan kita nggak ada apa-apa banget gitu kan yang dikerjain. Tapi kalau lu sendiri punya Gua. resolusi juga nggak sih emang ke diri sendiri gitu Iya, ya? iya. Gua biasanya dari tahun 2000 mulai gua coba resolusi itu sebenarnya tahun 2019 ke 20. Tuh gua mulai. Jadi baru-baru ini ya? Sebelumnya nggak punya resolusi? Enggak, sebenarnya ya udah jalannya banget. Kasih hidupnya kosong ya, gitu. hidupnya. Iya, gak enak banget kayak gitu. Lu hidup Dambo tuh. Dambo. Danbo maaf. Dan Lu nggak tahu? Yang Danbo apa? ini yang manusia dari kota kardus. Aduh, kasihan banget Allah mainannya. Coba nanti kita cari ya Danbo. Nanti mainan kayak gitu di ya, Depok aku nggak beliin ada ya. Dambo. Ada Danbo. Ada kan Bekasi doang kali. Men, kita dikatain. Ya. Aduh, squad Bekasi gua nggak ada. Ya, jadi gitu. Selama gua baru buat resolusi tahun 19. dari 2019 ke 20 tuh. Kayak kok gini-gini aja gitu, pengen nyoba sesuatu yang baru kalinya kan. bikin resolusi udah pandemi ya. Kayaknya bener. Kalau bikin resolusi pandemi. Anceng banget. Emang resolusi lo apaan? Ya, jangan dong, jangan di-share. Lah, berarti ini Lo nggak resolusi lu cocok ada jadi- hubungannya sama pengen punya pasangan nggak? Enggak. Pengen dong. Ada. Ya udah gua ada-adain deh biar nyambung. Dia ada-adain dong. Pengen dong. Anaknya gampang diubah. Resolusi sebenarnya dari hal-hal kecil sih, kayak misalkan pengen jalan-jalan sini. Oh ya. Terus kayak gua pengen nabung segini per bulannya gitu-gitu. Tapi ke pasangan ada juga sih. Gua Ada dadain juga. aja, gua dadain Iya, ya. lu adain. Gua dadain nih. Ya benar. Dibikin ada lah ya. Iya, bikin ada. Ya gue juga deh, gue bikin ada deh. Jangan dong Ki, udah Tapi kan nikah udah. Ki. Kalau Jangan. resolusi Ya, gua kira lagi. gue boleh. Jangan. Nggak boleh. Demi konten ya? Gimana? Ya, Iwan. Buat pansos. Tapi ngomong-ngomong lo punya resolusi pasangan kayak gini, emang lo belum punya PDKT atau penjajakan nih yang sedang berlangsung di awal 2021? Penjajakan sih pasti di mana-mana ada ya. Oh, nebar benih. Lembar benih pasti ada. Takut banget. Tebar. Iya. Udangnya nggak dapat. Bener. Lebar aja dulu. Benihnya mah. Benihnya Biarin aja udah kayak begitu. Udangnya enggak dapat. Gak tumbuh. Nanti Serius, akan ada gimana? apa? Iya serius gimana? Iya, Gua maksudnya kepo udah nih. ada penjajakan belum? Penjajakan. Pasti dorong-dorong gue. Tahu lu ada apa Oh, sih? iya, maaf. Penjajakan ya dikit-dikit lah, mulai pelan-pelan ada Oh, gitu. mulai pelan-pelan. Lu bohong-bohongin satu-satu ya. Enggak Iya. dibohongin. Banyak yang GR nih, Ndre, Jangan dong, dengerin. jangan dong gitu. Jangan ya. Tapi lu nanya-nanya doang ya. Lu cerita juga dong lu gimana? Apa nih? Itu. Iya, resolusi dan PDKT-an tahun 2021. Iya. Oh, resolusi gue cuma biar lebih bahagia aja. Iya. Tapi kalau PDKT Taruh lu, bahagia itu kan luas. iya, makanya bahagia dalam arti gue nggak perlu lo tahu. Waduh. Sakit. Ya udah gue pulang nih. Jangan dong. Enggak semua hal Belum perlu tahu. selesai. Ki. Iya. Enggak semua hal perlu tahu. Dengar tuh, Ndat. Tapi ya apa ya? Ya semoga pendekatan yang terjadi di 2020 bisa berlanjut hingga 2021. 2021. 2001. Jangan dong, mundur. 2021 Dan seterusnya ya. seterusnya, Amin. gitu. Iya, amin. Tapi lo pendekatannya oke nggak nih, Ndri?
udah pakai strategi baru apa masih pakai strategi Tahu lu lama? jemput cewek depan gang kayaknya. Udah nikah loh dia. Udah nikah. Strategi baru, strategi lama tuh gimana ya? Ya evaluasi aja gitu. Maksud gue kayak pasti kan pendekatan zaman dulu sama sekarang gitu kan kayak beda gitu. Apalagi kan ini kan lagi pandemi gitu. Misalnya ada Gue ada PDKT yang halo-halo aja depannya. Gak usah lu ceritain lengkap. Nggak usah ya, nggak Tapi usah. maksud gue Baru kayak gini ya, baru kayak gitu. Udah mulai mau nih. Udah sekalian Ada Misalnya- yang mau capture chatnya deh. Buat ditempel. misalnya ada perubahan nggak dari evaluasi lo di 2020, kesalahan yang pernah lo buat gitu. Ya, gue nggak Iya, sampai iya. segitunya lagi. Oh nggak sampai. Perlu ya kayak segitu. gitu ya evaluasi ya? Kayak menurut gue perlu deh, karena gue sebagai perempuan yang pernah di PDKT-in, Mm-mm. yoi, kok sok banget gue ya? Banyak. Kayak ngelaku gitu. Maksudnya kayak gue jadi memilah-milah nih dari beberapa PDKT gue yang lalu. Oh berarti gue jangan begitu, berarti kalau orangnya begitu gue nggak begini gitu. Oh, penting ya itu ya? Penting lah, karena kalau misalnya dari awal tuh bisa bikin first impression kita untuk ke belakang-belakangnya. First impression buat ke belakang-belakang. Maksudnya pandangan awal yang menentukan keberlanjutannya gitu loh. Thank you. Soalnya gue dulu Lu pernah udah nih nggak ya. butuh, udah nggak usah. Udah merit, nggak usah. Ya itu tapi informatif bagus-bagus. Soalnya gue pernah ya, dulu tuh gue PDKT nih. Iya. Jadi dari dating apps nih, lu nimbrung aja ya. Mau ikutan masuk. Mau ikutan masuk. Jadi gue dulu pernah nih ya PDKT nih dari dating apps. Orangnya tuh Dating apps-nya warna apa? oh, Dating dating apps-nya apps warna warna apa? apa? Yang pertama tuh yang ada apinya tuh. Kalau bantuin soft sell sih. Oh, ada apinya. Sebel gue. Marketingnya belum email dan jangan dibantuin. Nanti. Tadi gue bilang apa sih? Iya dating app. Dating Oh ya apps. dating apps. Ada apinya. Ya jadi kan gue kayak chat dulu nih beberapa minggu gitu kan. Tapi terus deh gitu akhirnya sampai ketemu nih pertama kali. Nah, Ini gue baru-baru main nih, jadi kayak anjir kayak berpengalaman banget ya. Pokoknya kayak nih orang pertama yang gue temui dari dating app gitu lah ya. Terus habis itu ya kan gue jadi cewek kan kayak first impression dong. Gue berusaha wangi, cantik, muka gue nggak kusem gitu, rambut gue nggak lepek. Tapi dia kayak gimana ya, begitu gue ketemu tuh kayak biasa aja gitu, kayak kagak baru kenal. Jadi dia kayak nggak excited. gue jadi ngerasa kayak gitu karena menurut gue kayak first impression yang dia siapkan ke gue kayak tidak dipersiapkan dengan baik gitu loh. Tadi tapi ngomong-ngomong soal wangi, emang menurut lo penting ya kalau ketemu orang Penting terus penting. kayak ih nih orang wanginya kok gini gitu. Untungnya sih yang gue tadi ceritain ini nggak bau sih ya. Cuma maksudnya dari segi penampilan maksudnya dia kayak cuma pakai kaos, terus yang gue agak drop kenapa pakai sendal. Kaosnya kaos kutang. Enggak Udah kaos Keteknya apa nggak tahu kemana-mana udah kaos gitu kutang ya. sendalan gitu. Kayak bawa gang. parah banget lu. Lu gua enggak suka deh. Nah kan Ya, penampilan ingatin bapak-bapak gang. secara orangnya bagaimana kan kita nggak Iya, bisa bener. melihat hatinya Ki. Iya, bener, Kan gue bener. ngomongin penampilan Iya, ya kan. iya, Gue iya. nggak ngejudge kok. Anjay. Cuma menilai aja. Sama Ini aja. dari tadi gua anjay-anjay nanti gua ditangkap enggak? Lu gimana? Pernah nggak ketemu ya dulu-dulu lah deket sama atau deket sama orang Sekarang lah. Maksudnya yang Sekarang- masa kok sekarang? sekarang emang gimana? Sekarang istri lu Dulu-dulu nih. gua gimana ya? Mana enggak ada. Dulu itu gue pernah ketemunya sama cewek, Hmm, gayanya asik, mm-mm. gayanya asik. Tapi Anak skate juga, jadi Wih, dulu gue anak sempet main skate. skate kan. oke. Anak cashboard. Anak Cashboard. 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 SK8. Yoi. Kate Delapan. SK8. Udah, gayanya asik ya kan. Dia dibilang cakep ya setidaknya sesuai selera gue lah. Iya, iya. terlihat begitu ya. Paling gue suka cewek-cewek rambut botak kan. Aduh, ekstrim sekali. Botak Ki. Kan rambut panjang gitu Iya. udah. Ngobrol, ya enak ya kan. Mm-mm. Sudah gitu ya udah kenal 1-2 bulanan lah. 1-2 bulanan. Sudah gitu lagi duduk lah istirahat nih ya kan, istirahat. Lepas sepatu kan gerah kan panas. Waduh. Ya main skate ya males Iya, juga iya. gitu loh sepatuan terus gitu. Oh. Lepas sepatu. Ngerti nih gue arahnya ya. kemana nih.
Ada semeriwing. Oh, enggak dari pelan-pelan bawah, tuh. Bung. Enggak pelan-pelan tuh, jadi bung gitu Iya ya. langsung kayak anjir ini antara mulut gua atau kaki dia nih gua bilang. Udah gua langsung di situ ya Tapi valid bau. bau, Oh, valid. bau. Aduh, confirm ya. Iya, baunya ya lu tahu kan bau kaki gimana kan Iya. yang memang soalnya kan rata-rata antara lu nggak pakai kaos kaki atau lu kaos kakian gitu kan. Atau Dan itu kaos pasti kakinya nggak keringetan diganti gitu nggak loh. sih? Iya yang nggak diganti. Jadi memang ya karena keringetan nih. Jadi basah dan rata-rata memang kan suka nggak cuci sepatu. Iya, demok gitu ya. Iya, kayak Gitu kan. Kayak gitu sih. Enggak mandi lu gimana tau gak sih rasanya gitu. terus kayak wih. Terus Kayak lu gitu kayak diginiin gitu. terus lu cium enggak kakinya? Tapi Kayak PDKT kamu lo gitu. berlanjut gak? Kenapa? PDKT lo berlanjut? Enggak, sebenarnya saat itu belum PDKT, tapi maksudnya Oh, kayak baru. Oh, gua lucu sama nih. dia udah mulai dekat sebagai teman gitu loh. Oh. Yang tapi yang gue kayak gua rasa dia menarik nih gitu loh. Cuman pas gua makin lama makin kenal ternyata ya kayak gitu. Karena kalau gua kan tipe orang yang menilai dari Penampilan. kaki ke bawahnya dulu. Oh gitu. Iya. Iya, Oh. anjir, gua mau ngatakan. Dari kaki ke bawah. Iya dari kaki ke Iya, bawah. kan ini Kaki ke bawah aspal. cowok itu suka ada Iya asal belum gue yang salah kaki ke bawah aspal. Paling mentok di telapak. Iya, udah segitu Bau doang. juga. Segitu doang. Bener juga Gimana sih? maksudnya gue dari pinggang ke bawah. Oh. Oh gitu ya? Iya. Bukan pinggang ke atas. Enggak. Oh, enggak ya? Kamu ya itu ya. Kalau Iya. cewek udah kayak gitu nih nggak sih, Yas? Aduh, gue tapi yang jelas wangi sih. Kalau bau ya gimana ya? Sama kayak nggak nyaman gitu. Gimana lo mau berlanjut dengan dia ke masa depan kalau dia bau? Tapi ada wangi yang bisa lo toleransi nggak gitu loh? Ada bau yang bisa lo toleransi nggak? Ya kalau bau-bau jigong baru bangun tidur gitu, kayak gue juga maksudnya, atau ya itu masih lazim lah ya, emang belum mandi baru bangun. Tapi kalau misalnya dia sudah mempersiapkan diri bertemu gue namun masih ada bau, gimana gitu? Iya, paham. Iya nggak sih? Karena menurut gue kan kalau lo bisa muncul bau dari tubuh lo itu kan ada indikasi bagaimana lo merawat diri lo gitu. Wih, sedap. Bener nggak gue? Gimana dia mau merawat gue kalau merawat dirinya masih belum oke? Oke. Sedap. Tapi itu sebenarnya ada ini ya. di jalan dia baca dari Gue mau ngomong ini nih, ini. Ya, daripada kita sotoy-sotoy, mending kita langsung undang Iya, aja kali ya, benar. undang Siapa? sama ini kita kedatangan Dokter Astrid Wulan. Kita coba tanya-tanya kali ya. Kenapa orang bisa bau? Iya, gitu. kenapa orang bisa bau dan dampaknya tuh buat lingkungan sekitar tuh gimana? Dan dirinya sih juga. Betul, dan dirinya juga. Iya benar. Kita tanya langsung. Mari kita empunya. sambut Dokter Acit. Dokter Aci. Halo, aku Iya, di warnet guys. Lagi warnet banget nih. Social distance di warnet. Dok, itu kok Social distancing di warnet gimana ya, Dok? itu ada yang duduk berdua dong. Oh, Dokter Ada Acit yang sekarang lagi jadi panggung-panggungan. OP ya? OP warnet ya? Indomie belum habis ya, Dok? Waduh, Waduh. Oke, apa nih tadi yang mau kita tanyain ke Dok Astrid? Jadi gini nih dok, sebenarnya penasaran kenapa sih orang itu tuh bisa ada baunya dari tubuhnya gitu? yang pertama bersyukurlah kalian masih bisa menghidu atau mencium bau badan teman-teman kalian Oh, iya atau sih, pasangan bener. kalian karena itu tandanya Anda tidak mengalami salah satu gejala COVID-19. Benar. Bersyukur banget. Nah, terus yang kedua, bau itu Jangan kan tawa lu, nggak Dad. selalu. Kenapa sih pada ngetawain background warga? Enggak. Yang ini operasin betul. kamera, Dok. Iya. Temen gue tawa-tawa nih parah nih. Kayaknya dia lagi bersyukur. Iya, lagi bersyukur dia kayaknya. Lanjut dok, lanjut. Tadi lagi ngomong apa mana lagi? Oh ya, yang namanya bau itu kan nggak selalu identik dengan bau nggak enak. Maksudnya Iya. bau Iya, itu benar. bisa juga bau ya biasa aja gitu. Maksudnya nggak enak, nggak enak, tapi ya ada aja bau khasnya. Ada juga bau nggak enak, ada juga bau yang kita persepsi sebagai bau yang harum. Jadi sebenarnya setiap orang itu punya aroma tubuh yang pastinya berbeda-beda. Jadi ada aroma khasnya. Cuma hidung itu adalah salah satu organ tubuh indera yang paling cepat beradaptasi.
Itu makanya kenapa kalau misalnya kita berada di tempat pembuangan sampah akhir gitu, tempat pembuangan sampah akhir apa umum, TPA apa TPU. TPA akhir, Nah itu Iya. paling kita tuh ngerasa kebauan ya 10 menit gitu, abis itu kayak lama-lama biasa aja gitu, karena emang hidung itu salah satu organ yang paling cepat beradaptasi. Jadi kalau misalnya kalian merasa teman kalian bau, belum tentu teman kalian tuh tahu kalau dia bau, karena dia udah seumur hidup hidup dengan bau badannya kayak gitu. Gitu. Jadi kalau tadi Tias bilang, ya gimana dia mau ngurus dirinya, ngurus gue kalau ngurus dirinya sendiri aja nggak bisa. Tias, belum tentu dia itu tahu kalau dia bau badan. Iya benar. Astaga. Ternyata udah ketahuan siapa yang salah. Kamu emang tukang judge. Jadi banget. Makasih Dok udah nyadarin. Gitu. Jadi maksudnya meskipun dia bau atau seseorang itu bau, belum tentu dia tuh sadar. Apalagi orang mempersepsi bau tubuh dia itu sebagai bau yang gak enak. Nah, tapi kan kalau orang bilang bau gak enak itu mutlak, kalau bau harum itu relatif gitu, kayak cantik. Iya, benar. Jadi kalau udah bau gak enak tuh ya pasti semua orang ngerasa itu bau gak enak lah. Nah, kenapa sih tubuh tuh bisa tanda kutip bau? Jadi sebenarnya kan kita kan keringetan ya. Pasti keringetan dong, nggak mungkin ada manusia nggak keringetan. Bahkan kayak Dian Sastro, Chelsea Islan secantik-cantiknya juga pasti keteknya keringetan gitu. Iya. Nah, Penasaran gitu gimana? Betul lagi keringetan gini bunyi-bunyi juga kan. iya kan semua tetap pasti basah. Nah, di tubuh manusia itu ada sebenarnya flora normal atau bakteri gitu ya, kuman yang memang normalnya dia tuh ada di kulit kita, tapi nggak menyebabkan penyakit, nggak menyebabkan keluhan gitu. Kalau dia nggak terganggu nih keseimbangannya. Nah, saat dia bercampur sama keringat, keringat kan isinya banyak ya, ada lemaknya, ada bahan-bahan lain yang dibuang sama tubuh melalui keringat juga kan. Nah, si kuman ini tuh bisa berkembang biak jadi tambah banyak dan menyebabkan hal-hal kayak misalnya bau, atau misalnya kalau yang berkembang biak itu jamur ya jadi panuan misalnya, kayak gitu-gitu. Nah, kondisi ini normalnya tuh nggak terjadi karena keringat kita itu kan menguap. Jadi kan kita keringetan, terus permukaan kulit kita kan kalau terbuka menguap nih keringatnya. Jadi bakteri atau kuman tuh nggak sempet nih membreakdown si keringat kita itu. Jadi dia nggak berkembang biak. Cuma pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya suhu udara yang lembab, atau pakai baju yang tebal, atau bajunya nggak menyerap keringat, atau kita lagi olahraga, itu kan membuat keringat itu stay lebih lama di kulit kan, dan memberikan kesempatan lebih untuk si kuman ini berkembang biak dan menyebabkan bau. Makanya lokasi-lokasi yang bau itu biasanya lokasi-lokasi yang keringatnya itu susah untuk menguap, misalnya lipatan, kayak ketek, selangkangan, belakang leher atau depan leher gitu. Terus kaki, sini nih. Terus kayak kaki, karena kan kita pasti pakai kaos kaki sama pakai sepatu. Nah itu udah pasti keringat tuh nggak bisa menguap kan. Padahal kaki kan dipakai untuk beraktivitas, buat jalan, buat kayak kita main skate, kayak gitu-gitu. Kaki pasti keringetan. Begitu dibuka menguap lah itu keringet yang tadinya udah hip hip hura bersama bakteri-bakteri itu kan. Jadilah keluar baunya. Gitu. Joget semua tuh. Hip hura. Nah, gitu ceritanya. Itu berarti kalau pakai itu kan kayak misalkan di kaki nih Dok. Di kaki karena misalkan pakai kaos kaki dan ternyata aktivitasnya itu menimbulkan cukup banyak keringat, jadinya kan ini ya, lembab gitu kan ya Dok ya. Nah, itu berarti sebenarnya pakai kaos kaki itu salah apa benar Dok? Sebenarnya pakai kaos kaki itu kan membantu. Jadi gini, kalau misalnya kita pakai sepatu doang nih ya, case-nya nggak pakai kaos kaki. Nah, sepatu kan macam-macam, ada sepatu kulit, ada sepatu kanvas, ada sepatu yang mungkin high-tech sneakers gitu, bahannya mampu mendukung evaporasi keringat kayak gitu-gitu. Jadi bahan kan beda-beda. Ini Dok aja kayaknya korban iklan. Oh iya kan, bener kan? Kalau gitu kan. Lagi di warnet ya. Itu lagi di warnet ini, bocah-bocah pada bisikin gue ini. Itu tuh Keren juga tuh. Mono gitu. Itu gue jadi tanda kutip. High-tech. Lanjut Dok. Nah, bayangin kalau misalnya kita pakai sepatu kulit yang mana dia nggak memberikan situasi yang cukup nyaman untuk keringat itu bisa menguap, tapi nggak pakai kaos kaki. Ya udah tuh
keringet lo sama kaki lo sama bakteri-bakteri di kaki lo udah bergumul menjadi satu, berpesta ria di situ. Begitu sepatunya dibuka, keluarlah dia ke alam bebas, menyeruak, menimbulkan bau-bau yang tidak sedap. Langsung keluar mushroom smoke gitu kan, kayak ledakan nuklir. Iya. Kalau misalnya beda lagi, kalau misalnya sepatu high tech tadi yang misalnya mendukung penguapan keringat, mungkin jumlah keringat yang terkumpul di kaki yang membuat kaki jadi lembab tuh nggak separah kalau kita pakai sepatu kulit kayak gitu. Nah, fungsinya kaos kaki itu adalah membantu menyerap keringat yang diproduksi supaya nggak nempel terlalu lama di kulit. Tapi kan kemampuan penyerapan kaos kaki pun beda-beda kan, ada batasnya juga gitu. Jadi memang tetap nggak bisa dipakai terlalu lama, mengandalkan menghilangkan bau kaki hanya dengan pakai kaos kaki sepanjang hari juga nggak bisa gitu. Berarti tetap lu pakai kaos kaki itu kayak beberapa jam tuh ya cuci kaki dulu, biarkan lepas dulu, kayak gitu mungkin dok ya? Memang kalau misalnya nih untuk orang-orang yang bau kaki gitu ya misalnya, kita sih pasti saraninnya ya kalau bisa pakai alas kaki yang terbuka, sendal yang emang mendukung supaya keringat itu lebih gampang menguap gitu. Hah, gimana? Bukan makin ntar orang-orang kecium, ih lu bau kaki gitu. Iya, tapi kan gini loh, si bau kaki itu nggak mungkin misalnya kita habis mandi langsung bau kaki, kayaknya jarang banget ya orang kayak gitu. Kasian banget nggak sih? Kasian banget. Bersih aja tuh bau gitu. Iya kan, maksudnya itu kita itu mencegahnya dengan ya udah oke, kalau misalnya dia emang genetik gampang banget bau gitu, gampang banget bau ketek, gampang banget bau kaki, ya berarti kan pencegahannya harus lebih daripada orang lain kan. Kalau orang lain mungkin kita saranin, oh ya udah kaos kaki tuh diganti tiap 2-3 jam ya dengan yang bersih dan kering. Ya mungkin untuk orang yang ekstrim banget kondisinya, baru mandi 5 menit udah bau kaki, udah deh pakai sendal aja deh, jangan pakai. Kasihan. Tapi kondisi genetik itu tuh ada ya dok ya? Maksudnya emang bawaan hormon atau apakah tuh dok? Sebenarnya keringat itu kan gak ada baunya aslinya. Nah, kondisi genetik misalnya ada orang-orang yang lebih gampang berkeringat daripada orang lain. Ini kan banyak tuh, beda ras aja udah bisa beda kondisi genetiknya. Kayak mungkin kita sama ras kulit putih mungkin tingkat produksi keringatnya beda. Nah, itu kan bisa mempengaruhi. Kalau misalnya kita sama bule sama-sama pakai baju yang sama, berada di tempat yang sama, mungkin salah satu dari kita bisa lebih gampang keringetan daripada yang lain gitu. Nah, kondisi itu yang lebih berisiko bikin satu kelompok itu menjadi lebih mudah bau badan. Karena mungkin ada sekelompok-kelompok yang lebih gampang dan lebih banyak kalau berkeringat gitu. Memungkinkan nggak dok, misalkan orang yang ternyata udah tahu dia bau kaki, terus akhirnya dia pakai sepatu sendal yang terbuka gitu doang, biarkan bau kakinya menyebar, lama-lama bau kaki itu bakal hilang nggak dok? Harusnya kalau misalnya sebenarnya kan menghindari bau badan tuh banyak ya. Misalnya yang pertama jelas self hygiene. Kalau dia nggak mandi 3 hari terus dia pakai sendal, ya percuma juga, tetap aja bau gitu kan. Jadi yang pertama tetap self hygiene, rajin mandi, rutin, pakai sabun yang benar, semua digosok, jangan cuma sabunan pinggang ke atas doang, pinggang ke bawah nggak nyampe, jadi malas. Jadi semua harus disabunin gitu. Jangan sabunan paha samping doang dok. Makanya jangan mandi. Gue udah mandi kok gitu, tapi leher doang gitu yang digosok, kakinya enggak ya. Tetap aja kakinya bau gitu kan. Jadi self hygiene penting. Terus perawatan misalnya kalau misalnya di ketiak ya, kita ngomong pindah sedikit nih. Kalau tadi kan dari tadi kita bahas kaki terus. Misalnya di ketiak ya, kalau misalnya udah sadar bau badan bisa coba pakai deodoran. Deodoran kan jenisnya juga macam-macam tuh. Ada yang antiperspiran, ada yang hanya menambahkan harum tertentu gitu. Bisa juga dicoba pakai deodoran. Terus habis itu tadi menyesuaikan pakaian dengan kondisi cuaca, tempat, aktivitas. Kalau misalnya mau olahraga ya jangan pakai sweater misalnya ya, kecuali misalnya memang tujuannya untuk memperbanyak produksi keringat. Tapi kalau misalnya memang udah ketahuan bau badan, mungkin bisa dihindari ya, lebih pakai baju yang bisa mendukung untuk penguapan keringat. Badan gue dulu suka pakai sweater soalnya dok. Wangi nggak? Kan hidung beradaptasi.
kayak gitu. Jadi nggak berdiri sendiri gitu. Pencegahannya cuma ya udah pakai sendal aja, ya pakai sendal tapi nggak mandi 3 hari gitu. Kayak Ya tadi tetap gue bilang, tetap diurus aja juga bau. ya berarti ya. Gitu. Tapi ada loh dok, teman gue nih, dia bau badan nih, terus dikasih parfum malah makin bau dok. Itu berarti parfumnya nggak ngefek ke badannya apa gimana ya? Nah itu tetap yang diutamakan adalah menjaga kebersihan diri. Kalau misalnya dia udah nggak mandi 3 hari, terus solusi dia untuk menghilangkan bau badan adalah pakai parfum, berarti kan base-nya dia udah bau, terus ditambah bau yang lain, belum tentu jadinya enak kan? Iya. Jadi sama kayak cat tuh, kalau dicampur-campur belum tentu warnanya bagus. Wih, bisa aja lu. Keren nih gue. Oh, jadi solusinya tuh sebenarnya dasarnya ya bersih, mandi bersihnya itu ya? Dasarnya bersih diri dulu, self hygiene dulu. Self hygiene itu kan tadi termasuk mandi. Mandinya rutin, mandinya bener. Terus sabun yang dipilih juga benar sesuai dengan karakteristik badannya. Misalnya kalau kulitnya cenderung kering, bisa pilih sabun yang lebih melembabkan. Kalau misalnya emang lagi bermasalah banget sama bau badan, bisa milih sabun yang antibakterial untuk bantu mengontrol si bakteri normal yang ada di permukaan kulit tadi, kayak gitu-gitu. Ya tapi kan kalau di luar negeri kayak misalkan Korea sama atau Jepang gitu, rata-rata mereka mandinya kayak cuman malam doang gitu, ya nggak sih? Nah itu kayak gimana tuh dok? Tadi aku bilang kalau misalnya kondisi di tiap tempat juga beda kan. Kalau di Indonesia karena tropis kan cenderung kelembapannya tinggi. Nah kelembapan yang tinggi itu kayak kita tuh ngerasa kalau orang Jawa bilangnya sumuk ya, kayak gerah gitu loh. Maksudnya lebih gampang keringetan, dikit-dikit keringetan, baru keluar kamar mandi, jidat udah bintik-bintik gitu kan, bintik-bintik. Terus di area kumis ini tiba-tiba udah bintik-bintik gitu kan. Di sini basah ya, basah. Deket hidung. Iya kan, tapi kan beda kalau misalnya di negara-negara 4 musim udara mereka itu cenderung kering, jadi humidity-nya sangat rendah. Jadi orang tuh bisa tuh kalau misalnya di negara 4 musim bisa kayak seminggu tuh nggak keramas, rambutnya nggak lepek gitu kan. Kalau orang Indonesia rambut kering angin aja siang udah banyak lagi akar-akarnya gitu kan. Bener. Jadi beda kondisi dan tentunya tadi ras juga mempengaruhi gitu. Satu lagi deh dok, bener nggak sih dok kalau misalnya makanan atau minuman yang konsumsi itu ngaruh juga ke bau badan gitu nggak sih dok? Oke, makanan itu punya pengaruh terhadap bau badan melalui 2 mekanisme. Satu, ada makanan yang memicu produksi keringat berlebih, kayak misalnya makanan pedas, kayak cabai gitu kan. Makan cabai bikin kita keringetan kan. Nah, tadi seperti aku bilang, kalau keringat kita tambah banyak, otomatis resiko kita untuk develop bau badan jadi lebih besar. Yang kedua, memang ada jenis-jenis makanan tertentu yang baunya itu atau aromanya itu bisa terbawa ke keringat atau sekret yang diproduksi sama kelenjar-kelenjar kita. Misalnya apa yang paling gampang itu bawang putih. Kan pasti sering ngerasakan kalau misalnya kebanyakan makan bawang putih, selain mulutnya jadi bau bawang putih, kok rasanya kayak badan gue bau bawang gitu ya, wibu bau bawang gitu, tiba-tiba di warnet badannya bau bawang gitu kan. Kayak gitu. Jadi memang ada pengaruh makanan terhadap bau badan melalui 2 mekanisme tadi. Berarti Ndri, lo kalau PDKT sama calon pasangan lo nanti jangan makan ayam geprek. Ya suka lagi gue. Jangan dulu ya? Jangan buat first impression. Terus makan apa dong? Lo harus ke restoran Perancis. Waduh, modal ya? Restoran makan kembang aja coba. Waduh, yang harum-harum lah ya. Iya. Yang bikin harum. Oke deh, ada yang mau ditanyain lagi nggak nih ke dokter Acin? Apalagi nih kira-kira? Udah sih gue segitu dulu. Segitu dulu? Tias nggak ada yang mau ditanyain lagi? Cukup. Oke, berarti langsung kita tutup nih. Enak banget kayak gitu. Terima kasih dulu. Kayak kurang ada seninya gitu ya. Makasih dulu. Oh, kita makasih dulu ya. Bener nih, udahan nih? Udah. Serius nih, yakin nih? Iya dokter. Ya ini Bill Warnet jalan terus, tolong. Oh iya dok, maaf. Orang kita nggak ganti billingnya. Lo harusnya paket happy hour. Iya. Nanti beli prepaid 15 jam dong. Lumba-lumbanya udah goyang-goyang di halaman billing Warnetnya. Aduh. Oke deh, kalau gitu terima kasih banyak Dok Acin. Makasih ya Dok Acin. Menyempatkan waktunya. Dan menjelaskan tentang bau-bau yang. Iya, tentang bau-bau. Nanti kalau ada tentang bau-bau yang lain kita tanya lagi deh Dok. Salam juga tuh buat bocah-bocah di belakang. Iya Dok, nih, bilang. Konco-koncoku. Suruh mandi Dok, konco-konconya Dok. Iya, suruh mandi biar Jangan gak bau. di warnet terus. Ngeri bau Dok. Terlihat bau tuh tidak sama dengan bau loh.
belum tentu. Terlihat, Kayak oh tadi, iya. Terlihat, iya, iya, artis-artis yang terlihat Iya, cantik bener, tuh belum bener, tentu bener, wangi. Iya, iya. Enggak anak biasanya kan itu nginep 3 hari enggak Oh, mandi, iya. Dok. Tapi tuh pahanya belipet kayaknya udah mulai keringetan tuh. Udah diangkat tuh kakinya tuh. Oke, makasih banyak Dok Acin. Terima kasih ya Dok Acin ya. Sehat selalu Dok. Oke. Kenapa pada diam? Oke, semoga Oke. terjawab atas segala bau-bau yang Iya. terjadi di sekitar hidup teman-teman sekalian ya. Iya. Jadi kalau nemu orang yang bau badan itu, Tapi bilanginnya gimana ya? Misalkan lu bau badan nih, gua belum kenal deket sama lu. ah, Lu bau deh. Kan nggak mungkin kan kayak gitu. iya Dok Acin bilangnya udah nutup lagi. Jangan nanya. Tapi gimana Gimana lah ya? Kita cari cara sendiri nih. sharing dari kita aja deh. Gue kayak. sih memperlindung diri gue sendiri. Kalau misalnya memang ada yang bau, gue akan pakai parfum banyak di gue. Tapi ada kan orang yang kayak cuek gitu ya, kayak bodo amat gitu mau. Yang kayak Dok Acin bilang tadi, yang kayak Iya. memang dia nggak sadar kalau badannya sadar. itu ternyata udah bau. Heeh. Ya Iya. bilanginnya gimana Iya ya? kan? Kalau heart to kita heart guys. Kasih tebak-tebakan kode Morse, isinya badan lu bau. Ya, Terus. ya intinya harus self checking lah dari sekarang. Semoga dengan podcast kita ini Iya sih bisa ya. menyadarkan diri kita masing-masing. Benar, benar. Ya mungkin yang punya sahabat juga kalau misalkan takut badannya bau atau gimana bisa tanya ke sahabatnya atau teman dekat atau keluarga. Iya, jadi biar validasi dari orang lain. Iya. Atau bisa aja langsung nanya, lu bau deh, biar berantem gitu. Iya. Oh, emang resolusi lo nyari kekacauan di hidup lo berarti. Iya. Kenapa sih kemarin kan udah cukup kacau. Waduh. Tidak. Ya udahlah, nih kayak Andri mau lanjut sesi curhat guys. Jadi kita sudah gini ya. Kan nanti dulu tutup dulu, baru lu curhat. Oke. Jadi tetap sehat-sehat Iya, semuanya. tetap jaga kebersihan Jaga biar pada nggak kebersihan. kebauan. Jangan lupa protokol kesehatan Iya. karena pandemi belum berakhir. Betul. Saya Reski. Dan saya Andri. Saya juga Tias. Di 2021 kami pamit. Jangan nanti ada lagi. Jangan. Ada lagi Ki, jangan pamit sekarang. Jangan putus sekarang ya. Iya, iya. Dari saya Reski ya, dari saya Ya, Reski. dari ulang ya. Dari ulang. Oke, saya Reski. Saya Andri. Saya Tias. Pamit. Pamit. Iya, Itu pamit. aja. Oke. Udah. 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 Dah, semuanya. Thank you.